Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Sandi Maulana Sigi di channel 10 yang akan membahas mengenai berita-berita tertajam, terakurat, dan terpercaya. Baik, berita yang cukup hangat saat ini yaitu mengenai perencanaan suksesi dan bagaimana melakukan perencanaan suksesi. Kita mulai dengan pengertian perencanaan suksesi. Menurut Sudiro berpendapat bahwa perencanaan suksesi adalah proses antisipasi kebutuhan managerial staffing di masa yang akan datang serta pembuatan perencanaan untuk pengembangannya. Menurut Atwood, perencanaan suksesi digambarkan memiliki orang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Lebih khusus lagi, perencanaan suksesi adalah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi pemimpin masa depan dalam organisasi dan mengembangkannya sehingga mereka siap untuk pindah ke peran kepemimpinan. Makna dan tujuan perencanaan sukses. Perencanaan suksesi adalah proses memastikan pasokan penerus yang sesuai untuk pekerjaan senior atau kunci saat ini dan masa depan yang timbul dari strategi bisnis, sehingga karir individu dapat direncanakan dan dikelola untuk mengoptimalkan kebutuhan organisasi dan aspirasi individu. Tujuan perencanaan sukses adalah untuk mengidentifikasi dan mengembangkan orang untuk menggantikan pemegang kerja saat ini di posisi kunci. Melalui perencanaan suksesi, perusahaan memastikan aliran bakat internal yang stabil untuk mengisi lowongan penting. Perencanaan suksesi mendorong perekrutan dari dalam dan menciptakan lingkungan yang sehat di mana karyawan memiliki karir dan bukan hanya pekerjaan. Ini membantu dalam mengidentifikasi kekurangan sumber daya manusia dan kekurangan keterampilan sebelum terjadi pembukaan. Setelah itu menjadi mudah untuk mempersiapkan kandidat yang memenuhi syarat untuk 147 lowongan di masa mendatang. Dengan demikian, organisasi dijamin akan kelangsungan operasi dan pemegang jabatan yang lebih berkualitas. Tidak adanya rencana suksesi dapat sangat menghambat prospek pertumbuhan sebuah organisasi. Bayangkan konsekuensi yang menghancurkan ketika tiba-tiba ada kekosongan di tingkat atas. Tidak ada yang melihat kapal itu. Rencana kritis yang membutuhkan tindakan segera ditunda. Organisasi tetap tanpa kepala dan tanpa arah untuk sementara waktu. Kandidat yang cocok mungkin tidak tersedia secara internal karena belum ada yang dipersiapkan sebelumnya. Memasukkan orang luar mungkin dapat mengurangi krisis untuk sementara, tetapi dampak jangka panjangnya pasti negatif. Kekurangan internal dapat memulai pemberontakan dan menciptakan situasi perang dengan keteraturan yang membuat frustasi. Jadwal perencanaan suksesi. Mempersiapkan jadwal suksesi sangat penting untuk keberhasilan perusahaan, terutama di tingkat atas ketika tongkat estafet berubah selama periode waktu tertentu. Gangguan dan dislokasi diminimalkan. Memang ketika seorang CEO baru dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan kesuksesan masa lalu, perubahan yang lambat sangat ideal jika kandidat yang memenuhi syarat tidak tersedia di dalam perusahaan. Pihak luar dapat dipertimbangkan dengan mudah untuk kemungkinan lowongan. Ketergantungan penuh pada suksesi dari dalam atau dari luar tidak diinginkan. Kandidat internal membutuhkan tepukan di punggung ketika mereka melakukannya dengan baik. Kandidat eksternal dibutuhkan untuk menyuntikkan darah segar ke perusahaan. Replacement chart. Rencana suksesi adalah rencana untuk mengidentifikasi siapa yang saat ini berada di pos dan siapa yang tersedia dan memenuhi syarat untuk mengambil alih jika terjadi pensiun sukarela, pemecatan atau sakit. Bagan suksesi yang khas menunjukkan rincian posisi kunci, eksekutif, dan referensi singkat untuk representasi visual siapa yang akan menggantikan siapa jika ada lowongan pekerjaan, calon penerus mereka. Bagan pengganti merupakan representasi visual siapa yang akan menggantikan siapa jika ada lowongan pekerjaan. Baik, untuk berita selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, William Syahsyaputra. 4. Time frame kerangka waktu. Karena proses perencanaan suksesi adalah menemukan orang yang tepat dalam kerangka internal, maka tidak ada kemungkinan calon internal tersedia. Maka di sini, manajemen menggunakan perencanaan suksesi untuk merekrut seseorang dari luar di dalam organisasi otoritas tingkat atas
terus mengawasi dan melatih bawahan mereka untuk mempromosikan mereka ke jabatan yang lebih tinggi, yang menerapkan perencanaan suksesi secara efektif. 5. Elemen of succession planning. Perencanaan suksesi manajemen dari aspek manajemen risiko, ketentuan dibuat adanya kandidat internal yang sesuai untuk menggantikan kehilangan orang kunci. Biasanya, organisasi mengasuransikan orang kuncinya sehingga dana tersedia jika dia meninggal, dan dana ini dapat digunakan untuk bisnis. Mengatasi masalah sebelum pengganti yang sesuai ditemukan atau dikembangkan. Ini penting karena seringkali dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan manajemen atau manajer senior yang efektif. Ada kekurangan kritis di perusahaan pemimpin menengah dan atas selama 5 tahun ke depan. Organisasi perlu membuat kumpulan kandidat dengan potensi kepemimpinan yang tinggi. Sebuah rencana tindakan yang cermat dan dipertimbangkan memastikan gangguan seminimal mungkin untuk menghadapi tanggung jawab orang tersebut. Dan oleh karena itu, pada efektivitas organisasi tersebut, sebuah rencana suksesi dengan jelas menjabarkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dan proses yang harus diikuti sehubung dengan mempertahankan atau mengganti orang tersebut. Tanpa perencanaan yang tepat, benturan pandangan dan agenda dapat menarik bisnis ke beberapa arah, dan ini dapat menghancurkan bisnis yang semula dapat bertahan. Dengan begitu banyak yang dipertaruhkan, perencanaan suksesi bisnis harus menjadi prioritas untuk menjadi bagian dari setiap perencanaan bisnis. Ada 2 pilihan utama yang tersedia untuk perencanaan suksesi bisnis, yaitu perencanaan retensi bisnis dalam lingkungan keluarga, dan B. Perencanaan jual beli, menjual tempat usaha kepada pemilik bisnis lain atau karyawan kunci, bahkan pihak luar yang berminat. Sudah menjadi norma di bagian Asia bahwa perencanaan suksesi adalah masalah sensitif untuk dibahas di antara mitra atau pemegang saham, terlepas dari kenyataan bahwa transisi yang sukses 151 meminimalkan gangguan, memastikan profitabilitas. Baik, terima kasih Will untuk materinya. Kita lanjut untuk berita selanjutnya yang akan dibahas oleh rekan saya, yaitu kepada Dinda. Kepada Dinda dipersilahkan. 6. Masalah dalam perencanaan dan solusi sukses. 1. Argumen. Ada argumen yang meyakinkan bahwa memberikan bisnis keluarga kepada generasi berikutnya menghancurkan bisnis dan menghubungkan keluarga. Ketika anggota keluarga membeli saham dalam bisnis keluarga, mereka diminta untuk menilai keterampilan dan kemampuan mereka sendiri untuk menghasilkan kekayaan dari bisnis tersebut. Keluarga yang melewatkan langkah ini, keluarga yang memberikan hadiah, mendorong anak-anak untuk bekerja dan sering memimpin bisnis keluarga untuk semua alasan yang salah. Yang kedua, pensiun atau keluar. Ketika karyawan pensiun atau keluar karena alasan lain, maka etos dan dinamika bisnis pasti akan berubah. Jika nilai bisnis ingin dipertahankan atau ditingkatkan, perubahan ini harus dikontrol dengan cermat. Langkah pertama adalah secara resmi memutuskan dengan tepat perbedaan apa yang akan ditimbulkan oleh kepergian mereka. Jika pensiunan direktur atau manajer bertanggung jawab atas dinamis penjualan, kontrol keuangan yang ketat, royalitas pelanggan akun utama, atau inovasi teknik misalnya, ini adalah celah keterampilan penting yang perlu diisi. Ketiga, eksternal. Asumsi bahwa perusahaan perlu merekrut secara eksternal untuk mengisi kesenjangan operasional yang timbul saat mereka mengalami perubahan. Ini tentu demikian. Keempat, profesional HR. Profesional HR
eksternal dapat dibawa untuk bekerja sebagai manajer perubahan. Mereka dapat mengidentifikasi kesenjangan saat ini atau yang diantisipasi dalam berbagai keterampilan, manajer dan kompetensi karyawan, dan kemudian mengembangkan cara yang paling hemat biaya untuk mengisi kesenjangan tersebut. Tetapi ada lebih dari itu, perencanaan sukses daripada hanya menjadi cara untuk menghindari bahaya, motivasi, dan kekosongan manajemen. Ini dapat menjadi kesempatan untuk menyegarkan, merevitalisasi, atau mengubah posisi perusahaan yang tenang di dunia yang merubah dengan cepat. Kelima, bisnis bergerak maju. Bisnis dapat bergerak maju dengan mengoptimalkan kontribusi dari manajemen, staf, dan tenaga kerja yang ada. Kemungkinan besar personel yang ada akan memiliki kemampuan dan bakat yang belum ditemukan. Tetapi, fakta bahwa atribut ini belum terlihat dalam peran mereka yang ada mungkin lebih berkaitan dengan kebiasaan dan rasa puas diri daripada kegagalan berinvestasi dalam pengembangan karyawan. Mungkin saja mereka tidak diundang untuk memperluas diri ke arah yang tidak biasa atau mengambil tanggung jawab yang lebih luas. Jelas, kasus bahwa mengungkap bakat tanpa tanda jasa pada staf yang lebih murah daripada merekrut dan memperkenalkan personel baru. Keenam, rotasi. Rotasi pekerjaan terkadang dapat mengungkapkan sumber kemampuan yang tersembunyi ini. Mungkin seseorang dalam tenaga penjualan Anda memiliki potensi untuk menjadi pemasar yang luar biasa. Mungkin seseorang dari lantai toko atau kantor Anda memiliki potensi untuk menjadi penghasil penjualan yang luar biasa. Seseorang operator mungkin memiliki keterampilan interpersonal bawaan yang mengalokasikan dia untuk pengembangan ke manajemen ini. Yang ketujuh, kekurangan keterampilan. Dalam beberapa kasus, kekurangan keterampilan dapat diisi oleh rotasi pekerjaan. Kekurangan keterampilan di satu departemen dapat diatasi dengan mengimpornya dari departemen lain di mana kemampuan individu yang kompeten kurang dimanfaatkan. Ada penghematan besar yang bisa dibuat dengan menawarkan pembinaan, pendampingan, atau pelatihan kerja lebih lanjut kepada staf yang ada. Baik Dinda, terima kasih atas informasinya. Tidak terasa waktu sudah berlalu. Kami cukupkan untuk berita saat ini. Terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk menonton video kami. Dan selamat siang, sampai jumpa di video selanjutnya.